Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razedini Rahayu 677. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah BTAKI, yaitu tentang menjelaskan beberapa kesulitan orang belajar makhorijul huruf dan ilmu tajwid. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu tajwid dan makhorijul huruf. Tajwid berarti melafalkan setiap huruf dari makhrajnya yang benar serta memahami hak-hak setiap huruf. Jadi, tajwid adalah pelajaran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita perlu juga mengetahui bahwa ilmu tajwid itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tajwid ilmi, yakni yang membahas teori-teori dalam ilmu tajwid seperti takrif hukum, al-ikhfa, al-idgham, dan lain-lain. B. Itu tajwid amali atau tatbiki, merupakan bagian para ahli al-ada atau ahli at-taki karena berkhianat dengan qiraat yang mesti diikuti. Masalah yang dibahas dalam tajwid meliputi kaidah-kaidah dan cara-cara bacanya secara keseluruhan yang memberi pengertian hukum-hukumnya. Terdiri 4 tingkatan dalam bacaan Al-Quran, yaitu bacaan dari segi cepat atau perlahan. 1. Yaitu tartil. Tartil adalah bacaan yang perlahan-lahan, tenang, dan melafadzkan setiap huruf daripada makhrajnya yang tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenung makna, hukum, dan pengajarannya pengajaran daripada ayat. Tingkat bacaan tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj huruf, sifat-sifat huruf, dan hukum-hukum tajwid. Tingkat bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan. 2. At-taqiq, yaitu bacaannya seperti tartil, cuman lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf daripada makhrajnya, menempatkan kadar bacaan mat atau panjang pendek dan dengung. Tingkat bacaan taqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar Al-Quran, baru belajar membaca Al-Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf yang tepat dan betul. Al-hadar, yaitu bacaan yang cepat serta memelihara hukum bacaan tajwid. Tingkat bacaan hadar pula biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al-Quran supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam masa yang singkat. 4. At-tatwir, bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar serta memelihara hukum tajwid. Sedangkan makhraj ialah tempat menahan atau menyekat udara ketika bunyi huruf dilafadzkan. Huruf yang dimaksud ialah huruf hijaiyah, bahasa Arab yang mengandung 28 huruf. Bentuk-bentuk kesalahannya yaitu 1. Kesalahan pada makhorijul huruf, melakukan kesalahan dalam melafadzkan huruf-huruf hijaiyah seperti ain dibaca hamzah atau sebaliknya. Demikian juga huruf-huruf yang lain. 2. Kesalahan pada nada dengung atau gunah yang terdiri dari izhar atau halki maupun safawi, idgham, ikhfa atau hakiki maupun safawi, dan iklab. Bentuk kesalahannya adalah tidak konsisten dalam mendengungkan atau yang diizharkan dibaca dengung. 3. Kesalahan pada huruf sakinah, huruf-huruf sukun atau tidak berharokat a, i, u, dan qalqalah. Bentuk kesalahan yang satu ini belum dibilang cukup fatal dan tergolong dalam al-lahnul jali yang haram hukumnya bila disengaja dan terus-menerus dalam kesalahan yang sama. 4. Kesalahan pada mat atau bacaan panjang. Bentuk kesalahan ini tergolong dalam dua lahan, sekaligus berdasarkan pembagian mat atau baca panjang.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan membaca Al-Quran, yaitu faktor keturunan. Disleksia cenderung terdapat pada keluarga yang mempunyai anggota kidal. Namun, orang tua yang disleksia tidak secara otomatis menurunkan gangguan ini pada anak-anaknya. Atau anak kidal pasti disleksia. 2. Problem pendengaran sejak usia dini. Jika kesulitan pendengaran terjadi sejak usia dini atau tidak terdeteksi, maka anak yang sedang berkembang akan sulit menghubungkan bunyi atau suara yang didengarnya dengan huruf atau kata yang dilihatnya. Padahal perkembangan kemampuan mendengar sangat penting bagi perkembangan kemampuan bahasa yang akhirnya dapat menyebabkan kesulitan jangka panjang. Konsultasi dan pengarahan dari dokter ahli amat sangat diperlukan. 3. Faktor kombinasi, yaitu kombinasi dari dua hal di atas. Faktor kombinasi ini menyebabkan anak yang disleksia menjadi kian serius atau parah, hingga perlu penanganan menyeluruh dan serius. Selain 3 faktor tersebut, faktor lain yang mempengaruhi seseorang mengalami kesulitan belajar Al-Quran adalah faktor sebab yang bersifat fisik. Contohnya karena sakit, karena kurang sehat, dan karena cacat tubuh. Faktor sebab karena rohani, diantaranya adalah intelijensi, minat, bakat, motivasi, dan kesehatan mental. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.